Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Arvita Firmani Cahya dengan NPM 2042402006 dari kelas 4G Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan mewawancarai salah satu guru hebat yang ada di Kabupaten Musirawas. Nah teman-teman, langsung saja yuk kita masuk ke sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mewawancarai salah satu guru hebat, yaitu di sini saya sudah bertemu dengan salah satu guru hebat. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu boleh diperkenalkan dirinya dan mengajar di sekolah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Evianti dari SD Negeri Dongosasi. Saya mengajar di kelas 3 SD. Kebetulan saya P3K. Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu menempuh pendidikan di kampusnya? S1 pertama itu pendidikan biologi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kemudian S1 pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka. Terus pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Manado. Oke Ibu, kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama aja ya. Jadi apa yang Ibu bisa bagikan kepada saya tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ini adalah suatu pembelajaran intrakurikuler yang bersifat fleksibel. Jadi di kurikulum Merdeka ini guru ditekankan sebagai fasilitator. Jadi anak-anak itu lebih aktif daripada guru. Jadi guru hanya membimbing, kemudian mengarahkan siswa. Jadi siswa itu lebih aktif. Jadi guru anak-anak tuh belajarnya tidak monoton. Jadi sekarang tuh metode ceramah sudah tidak boleh dipakai lagi. Nah, menurut pandangan Ibu, bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Karena kurikulum Merdeka tadi kan siswa lebih aktif kan. Nah jadi guru itu dituntut harus lebih kreatif, inovatif, dan harus melek teknologi terutama. Jadi guru harus bisa menguasai kemajuan teknologi. Jadi tidak boleh tertinggal. Nah, kemudian perbedaan dasar apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menerapkan kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya? Antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka. Kalau perbedaannya mungkin kurikulum Merdeka ini lebih sederhana. Cuman karena kurikulum Merdeka ini banyak harus menuntut guru kreatif kan, jadi memudahkan untuk proses pembelajaran. Jadi siswa lebih menyenangkan belajar. Iya, dari kurikulum sebelumnya itu kan, kalau kurikulum sebelumnya itu kurikulum 13 dia memang Apa yang terbaik setelah implementasikan kurikulum Merdeka? dari pembelajaran yang sudah berjalan, siswa kan lebih aktif, jadi mungkin pembelajaran yang atau materi yang diajarkan itu lebih mudah tersampaikan kepada siswa. Ya. Pandangan Ibu apa sih pembelajaran Learning itu kan pembelajaran mendalam. Jadi dalam deep learning itu ada 3 pilar, yaitu kesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Jadi bagaimana kita membuat pembelajaran yang mendalam itu dengan membuat pembelajaran itu lebih bermakna, tersampaikan ke siswa, dan siswa menyenangkan, membuat siswa menyenangkan dalam belajar. Kemudian bagaimana menurut Ibu tentang kebiasaan anak Indonesia, tentang sisi kebiasaan anak Indonesia? Ya, kalau menurut saya sangat bagus program pemerintah
tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, di mana itu adalah langkah konkret pemerintah untuk membuat anak-anak Indonesia itu cerdas, lebih disiplin dan berakhlak mulia. Kemudian apakah ibu terlibat dalam kelompok belajar atau organisasi belajar seperti gerakan keberanian atau mungkin bagi guru belajar atau sekolah di Indonesia? Kalau di Musirawas ini biasanya ini ada kelompok kerja guru yang biasanya dilakukan 1 bulan sekali. Seberapa penting bagi seorang guru dalam mengajar untuk mendukung profesionalitasnya seperti itu? Sangat penting kalau menurut saya, karena sebagai guru itu juga mesti harus terus belajar. Jadi proses yang berjalan itu terkadang kan kita ada kendala-kendala yang mungkin dihadapi saat belajar atau saat kita memberikan materi, dan itu perlu kita mencari. Kemudian menurut ibu, seberapa penting sih bagi seorang guru itu dalam menulis? Ya, mungkin bisa dikatakan penting karena mungkin ada pengalaman atau ya pengalaman yang bisa diberikan ke teman-teman lain, dan juga biasanya kalau untuk pegawai negeri itu biasanya harus menulis, membuat karya ilmiah untuk naik golongan. Kemudian, apakah ibu punya pengalaman mengajar yang bisa ibu bagikan kepada kami sebagai mahasiswa dalam mencintai profesi ini, yaitu profesi guru? Mengajarnya mungkin kita harus lebih sabar dalam menghadapi anak-anak, terutama anak-anak SD yang ini. Kemudian karena anak-anak itu kan berbeda karakteristiknya, mungkin gaya belajarnya juga berbeda, atau minat dan bakat mereka juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mensamakan semuanya. Jadi harus bisa menguasai tentang karakter siswa. Kemudian, apakah ada buku yang dapat direkomendasikan untuk kami sebagai mahasiswa dalam menjalani pendidikan di perguruan sehingga kami bisa menjadi guru yang bertanggung jawab ke depan? Mungkin ada buku-buku tentang profesi pendidikan atau kode etik guru, atau biasanya juga ada mata kuliah yang tentang anak pertumbuhan dan itu penting dipelajari karena kan terkadang dalam satu sekolah itu ada anak yang mungkin berkebutuhan. Ibu, ini ada yang pertanyaan terakhir, yaitu keterampilan apa yang ibu sebagai guru sarankan untuk kami sebagai mahasiswa untuk mempelajari agar kami bisa menjadi guru yang ideal? Sebenarnya tidak ada guru yang ideal, namun kita sebagai guru harus profesional. Jadi kita harus terus belajar, jangan nggak bisa, itu pasti bisa. Semua orang itu berproses. Jadi kita juga menjadi guru itu berproses. Jadi pasti semua yang akan dijalani nanti itu adalah proses belajar juga. Itu tadi wawancara dengan salah satu guru hebat, yaitu Ibu Norma Evianti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Evi bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're